dia cerai, apakah setelah dia cerai ini dia langsung kaya? Hai guys, kembali lagi ke channelnya Nufus Home. Hari ini kita mau bahas tentang orang yang punya permasalahan ekonomi dan berujung pernikahannya hancur atau gagal ya. Jadi berawal dari dia itu mungkin ya dulunya tuh kaya banget, terus tiba-tiba belakangan juga ekonominya kurang baik, terus menurun terus sampai suatu saat ketika si istri tuh udah nggak tahan lah ibaratnya di dalam rumah itu. Dia tuh udah nggak tahan, ke ekonomi yang nggak membaik, mungkin juga ada stres di tempat lain atau apa, ada kerjaan atau anak atau apapun itu kita juga nggak tahu. Dan si istri ini tuh kayak ngerasa kayaknya udah waktunya untuk dia pisah dengan suaminya gitu, hanya perkara ekonominya tidak baik. Jadi perkara ya, kita pakai bahasa yang agak sedikit ini aja ya. Misalnya si suami itu tiba-tiba jadi miskin dan si istri ini nggak mau lagi sama si suami karena si suaminya miskin gitu. Jadi si istri ini memutuskan, kayaknya gue lebih baik cerai deh, gue nggak tahan hidup gue miskin terus sama suami gue. Terus akhirnya mereka berdua cerai lah tuh. Mereka berdua cerai, mereka udah punya anak juga dan mereka berdua cerai. Lalu gue sempat berpikir gitu di cerita ini ya, gue sempat berpikir, apakah kalau seandainya kalian satu pasangan itu terus si suaminya udah maksudnya tiba-tiba ekonomi kalian tuh buruk lah, kalian miskin mendadak lah, atau kalian tuh memang dari awal sudah miskin dan lain-lain. Nah tiba-tiba si istri cerai, yang gue habis pikir, emangnya kalau habis dia ceraiin suaminya yang sudah tidak punya uang ini, lalu dia cerai, apakah setelah dia cerai ini dia langsung kaya? Ngerti nggak maksud gue di sini? Jadi kan banyak banget sih kasus-kasusnya sih, di berita-berita juga banyak banget lah suami istri cerai karena kasus ekonomi. Terus yang gue gak habis pikir, emang iya gitu setelah lu cerai dari suami lu tiba-tiba langsung jadi orang kaya gitu, langsung jadi punya uang banyak, materi lu jadi berlebihan dan lain-lain? Gue rasa sih enggak sih, nggak mungkin kan lu tiba-tiba lu sama suami lu keluar dari suami lu tiba-tiba kaya mendadak, kan nggak mungkin. Kecuali memang lu sebelumnya memang aku dari keluarga kaya, lu kawin sama suami lu yang miskin, lu nggak tahan, lu balik ke kita keluarga kaya, ya itu bener ya. Maksudnya tuh itu suatu keputusan yang worth it lah, lu cerai dari pasangan lu yang lu cintai karena nggak tahan hidup susah, tapi lu balik lagi ke sesuatu hal yang di depan mata lu tuh lebih baik gitu kan. Nah tapi ini kan enggak gitu, dan kebanyakan kasus yang cerita-cerita yang gue dengar, gue baca gitu kan, si istri tuh ceraiin si suami, tapi kenyataannya si istri juga tetap hidup susah, bahkan lebih susah kenyataannya daripada dia sama suaminya dia gitu. Nah itu kan sangat disayangkan gitu kan. Gak habis pikir apa sih di otak mereka itu yang memutuskan untuk bercerai karena alasan ekonomi kayak gitu kan. Dan ya gue rasa sih kalian tuh berarti sifatnya kurang bagus lah kalau menurut gue ya. Lu saat senang, saat happy, saat suami lu banyak duit, saat suami lu kaya, lu bisa menerima dia, lu bisa menerima suami lu kaya dan lain-lain. Lalu tiba-tiba si suami lu miskin, atau miskin tidak punya uang dan lain-lain, lu tiba-tiba tidak bisa menerima dia dan akhirnya lu memutuskan untuk bercerai gitu kan. Ya itu sih nggak masuk akal aja buat gue, dan itu tuh banyak banget yang gue baca gitu, cerita-ceritanya tuh banyak banget. Menurut gue sih ya kayak gitu, gimana ya? Yang pertama, pandangan orang terhadap wanita itu pasti pikirnya dia bukan orang baik lah gitu kan. Dia mau sama lu cuma karena duit dan lain-lain. Oke lah, kita harus realistis lah, kita butuh uang dan lain-lain. Tapi ini kondisinya kan lu sama dia yang udah sama-sama gak punya uang, lu sama-sama miskin gak punya uang gitu. Lalu lu cerai, apakah lu cerai dari dia lu langsung punya uang? Apakah lu cerai dari dia lu bisa mendapatkan pekerjaan langsung? Atau lu cerai dari dia tiba-tiba ada Tuhan kasih lu uang banyak banget karena lu berpisah? Dan menurut gue sih nggak begitu ya. Lu pasti tetap akan berat menjalankan hidup lu setelah lu pisah. Nggak ada yang enak kalau menurut gue sih. Ya ini sih menurut pandangan gue sendiri. Nah ya itu terserah kalian sih, pandangan kalian tuh menurut cerita ini tuh bagaimana gitu. Karena biar gimana pun kalau cerai dengan alasan ekonomi, lu nggak pikir apa waktu lu suka sama dia bagaimana, waktu lu pertama menikah sama dia tuh bagaimana, cintanya dia sama lu tuh bagaimana gitu kan. Lu kan harus bisa berpikir sebelum lu memutuskan gitu. Mungkin lu saat itu stres dan lain-lain, inget ya, kalian tuh saat lagi stres, lagi marah tuh tidak boleh memutuskan apapun. Atau saat lu lagi bahagia dan lu lagi seneng banget, lu juga nggak boleh memutuskan apapun.
segala sesuatu hal yang kita putuskan itu harus dalam keadaan benar-benar secara logikanya lu harus pikirkan baik dan buruknya apa yang kalian putuskan itu. Nah, kebanyakan juga yang gue denger itu, yang gue baca ceritanya itu, akhirnya berujung si istri juga jadi pengangguran, si istri juga jadinya janda yang tidak baik ya, dalam artian dia seperti kayak cari cowok yang kaya lah, sengaja cari cowok kaya, atau dia bergaul dengan orang yang salah, akhirnya dia misalnya pergi ke tempat hiburan hanya untuk mencari cowok yang kaya atau orang yang lebih kaya dari dia, dan dia tuh ibaratnya yaudahlah lu mau ngapain terserah lah, yang penting gue dapet duit gitu. Banyak banget kejadiannya kayak gitu yang janda-janda seperti itu, dan itu menurut gue sih sangat disayangkan gitu loh. Karena kita maksudnya tuh sebagai wanita aja kita harus punya value gitu kan terhadap diri kita sendiri. Even lu setelah lu bercerai dengan suami lu, misalnya karena emang cerainya itu karena memang keadaannya tidak cocok lagi, bukan karena tentang keuangan dan lain-lain ya, lu pun harus punya value, harus punya nilai buat diri lu sebagai seorang wanita. Lu nggak boleh merendahkan diri lu sendiri dengan cara-cara seperti itu ya. Kan banyak banget tuh janda-janda gatel lah, udah bilang aja. Ada juga banyak juga janda-janda yang cari mangsa keluar ke klub atau dan lain-lain. Itu tuh banyak banget gitu. Jadi ya sangat disayangkan sih kalau menurut gua, kalau kalian tuh apa ya, kayak merendahkan diri kalian sendiri. Ini sih gua ngomong belak-belakan ya. Jadi ya sayang sih, kalian kan punya nilai, lu cantik, lu pintar, nggak mungkin lu jelek, lu bodoh tuh suami lu mau sama lu, kan nggak mungkin lah. Jadi lu pasti punya nilai, kenapa lu bisa nikah di situ gitu. Lalu lu cerai, lu menghilangkan nilai-nilai yang ada dalam diri lu tuh sih menurut gue sih sayang banget gitu kan. Jadi kalau menurut gue kayak di sini kasusnya, kenapa sih kalian tuh nggak mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi kalian gitu? Misalnya kalian pikir gimana ya caranya gue bisa bangkit lagi dari keterpurukan ekonomi. Misalnya kita mulai berjualan kah, atau kita mulai mencari rezeki di tempat lain kah, atau bagaimana? Kalian sharing, kalian diskusi satu sama lain sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk ke ekonomi kalian gitu loh. Bukannya kalian stres, ribut gitu ya. Memang tidak punya uang itu stres, gue sih tahu ya seperti itu. Gak punya uang stres, belum lagi ada anak, belum lagi ada yang bilang mertua, belum lagi karena anak ribut-ribut, belum lagi ini segala macam. Jadi kayak kecampur-campur gitu lah stresnya, akhirnya meledak di saat si suami tidak punya uang. Nah tapi kalian tuh harus berpikir lagi gitu. Di saat kalian stres, kalian harus punya pemikiran tuh saat kalian relax, saat kalian tidak berpikir, maksudnya saat kalian tidak dalam keadaan stres dan emosi gitu kan. Kalian pikir, kalian harusnya diskusi dengan suami kalian bagaimana dan lain-lainnya. Beda hal kalau suami kalian tuh selingkuh, ya kalian mau cerai-cerai lah, itu memang harus kan. Tinggalin orang yang selingkuh, yang suka main tangan, kasar, KDRT, itu kalian harus tinggalkan, itu nggak boleh dipertahankan. Karena orang yang suka selingkuh dan main tangan, kasar, KDRT itu tidak akan pernah berubah. Tidak ada sejarahnya orang yang suka selingkuh, KDRT itu bisa berubah, tidak ada sejarahnya yang seperti itu. Tapi kalau keadaan ekonominya susah, kalau si suaminya rajin, kalian harus pertahankan. Kalau suaminya berusaha untuk mencari uang, ya kalian harus pertahankan. Kan artinya kan dia tetap berusaha untuk membuat si istri dan si anak ini tetap bisa makan enak, bahagia, dan lain-lain. Walaupun dia berdarah-darah, kalian harus pertahankan itu semua gitu. Kecuali dia sudah miskin dan tidak mau kerja, malas-malesan, kerjanya mabok, judi, dan lain-lain, nah itu kalian harus tinggalkan. Nah itu sih yang menurut gue ya, yang gue penasaran sih, kenapa sih emang iya ya, misalnya si istri itu cerai sama suami itu tiba-tiba langsung kaya. Adakah cerita yang seperti itu? Kalau ada, kalian boleh sharing di kolom komentar ini. Kalian cerita kalau memang ada loh, Ci, temen gua nih dia habis cerai sama suaminya terus dia kaya. Nah kalau memang begitu ya berarti bagus gitu, bersyukur. Tapi kan harus lihat dulu kayaknya dari mana dulu nih, kayak bener apa kayak yang nggak benar. Ngerti kan maksudnya kayak bener atau kayak nggak bener yang tadi saya jelaskan soal janda yang seperti itu gitu. Ya itu sih sangat disayangkan lah, kenapa bisa begitu. Nah kalian kalau punya pendapat lain tentang cerita ini, kalian boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Atau kalau ada yang mau cerita, curhat mengenai pernikahan kalian, boleh banget DM ke aku di Instagram aku. Nanti kita bisa sharing-sharing. Kalau seandainya pas aku senggang, aku pasti akan bales sharing-sharing ini. Oke, jadi ini aja sih yang mau gue share ke kalian. Mana tahu ada masukan apa dari kalian, atau mana tahu gue yang salah, jadi bisa gue juga tahu. Tapi kalau gue sih punya pendirian, kalau suaminya masih pekerja keras, even dia susah, kalian jangan tinggalkan suami kalian. Karena kalian susah senang itu harus sama-sama semua.
sesuai janji di pernikahan kalian seperti itu. Oke, thank you yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Jangan lupa kalau ada yang mau komen, ngasih saran dan lain-lain boleh komen. Terus juga jangan lupa di like, di subscribe, terus pokoknya di support lah channel YouTube aku Nufus Home. Thank you guys.